Sekarang saya mau tanya, abang buktikan gimana ayatnya bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Di perjanjian lama Mate minya. Garamba mini. Garamba mini ancale. bahkan di perjanjian baru yaitu Injil itu Iya. sudah tertulis semua di situ. Iya, di mana Bang? Di Kita mana? bahas lagi. Kita Iya. yang nyata-nyata saja yang Mate minya. Kampoleng. Di mana, Bang? Yesus mengatakan dirinya pencipta di mana? Yesus ini Tuhan yang dibentuk, tadi udah kita yang jawab. yang dibuat untuk orang jahat. Itu yang membuat Tuhan Yesus itu Tuhan. Nah, itu adalah khotbahnya Petrus. Iya Nah, kan? sesat enggak Petrus itu? Nah, di sini kesimpulannya Petrus itu yang nggak benar khotbahnya. Gitu. Satu-satunya Iya, legalitas, betul. satu-satunya legalitas ketuhanan Yesus hanya khotbah Petrus. Dikatakan juga penyesat. Berarti sudah habis, sudah. Tak ada lagi. Enggak benar. Tidak ada lagi Kesimpulannya berarti. Petrus khotbahnya itu nggak Khotbah benar. Petrus tidak benar, ya sudah. Habis sudah. Legalitas Ya, ketuhanan habis Yesus. sudah. Punah, habis. Nah, Mana-mana lagi habis coba. sudah gitu. Tinggal ada Ya. satu. Setelah Petrus gugur, tinggal satu. Yaitu Paulus di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan. Nah, kena lagi. Tuh, Paulus lagi yang mengatakan itu. Gugur juga itu, penyesat juga. Penyesat juga Paulus. Petrus penyesat. Nah, Paulus juga ikut-ikutan tuh. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Nah, sesat juga Paulus. Ah, Nah, sesat juga. Paulus ini sesat juga nggak? lihat dulu dari Ya, lihat, dilihat. ceritanya Kenapa dilihat? Dia mengatakan Yesus ini mati agar Tentang- dia bangkit tentang untuk Paulus menjadi gitu. Tuhan. Tunggu, dia mengatakan untuk itulah Yesus mati supaya dia bangkit agar menjadi Tuhan. Nah, berarti Paulus mengatakan Yesus itu supaya menjadi Tuhan syaratnya dia harus mati dulu. Alamak. Berarti syarat menjadi Tuhan mati. Tuhan baru. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Alamak. Petrus tadi sesat. Padahal itu satu-satunya legalitas. Anda menolak. Oke, saya kasih tambah bonus. Legalitas dari Paulus. Di mana? Anda tolak juga. Anda tolak juga itu. Bang. Anda tolak juga pengakuan Paulus. Bang. Bang Juma. Kenapa menangis ya? Anda tolak juga pengakuan Paulus. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik untuk orang mati maupun untuk orang hidup. Itu terjemahan salah sebenarnya. Harusnya baik mati maupun hidup. Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya Kristus menjadi Tuhan. Hidup. Yang Mati. jelas kalau kita kembali ke intinya Bang Juma ya. Ah, Iya. ah, Oh. ah. Yang dimana bukti pernyataan bahwa ketuhanan Yesus itu Nggak ada bukti selain dua itu tadi. Buktinya. jadi kita nggak bisa, Bang Juma nggak bisa pungkiri itu. Ya apa Nggak bisa buktinya pungkiri selain itu, dua bahwa- legalitas dari bahwa- Petrus? bahwa-
bahwa ada bukti ketuhanan Yesus itu dari Buktinya beberapa apa? perbuatannya itu. Dan itu Itu tidak bukti bisa dilakukan kerasulan. oleh Itu kalau bukti kita kerasulan. bilang adalah rasul, kalau kita itu bilang dia adalah nabi gitu kan, Itu bukti kenabian. tidak bisa dilakukan. Itu tidak bisa dilakukan oleh para rasul dan para nabi. Nah, Yesus bisa nggak belah laut? Nggak bisa. Bisa. Mana buktinya? Di mana tertulis? Buktinya. Di mana tertulis Yesus belah lautan? Di mana buktinya? Saya lupa Bang Juma ya. Cuman Oh, nggak cuman ada. saya tahu cerita. Nggak ada, Bang. Bisa nggak Yesus membuat tongkat menjadi ular? Bisa nggak Yesus belah bulan? Nggak pergi, bisa. diibaratkan menjala apa itu? Menjala buaya. Bisa. Dia maha kuasa bisa. Ngarang maha kuasa apa maha Apapun kuasa? apapun yang Maha berata. dilakukan oleh Yesus itu akan terjadi gitu. Loh, Yesus Bang ada Juma masa aja di mana kalau dia itu tidak bisa Tuhan, bermujizat. Yesus saja berkehendak. Berkehendak aja Yesus kepada Bang Juma mau Ngarang, jadi ngarang, apa, ngarang. itu akan jadi Bang Juma. Ngarang abang ini, ngarang abang. Abang ngarang, tidak boleh ngarang bang. Jangan terlalu berlebihan dalam mengarang, tidak bagus. Enggak mengarang, memang itu nyata gitu. Jangan dipungkiri Bang Juma gitu. Saya tidak memungkiri apa-apapun. Aduh, saya tidak memungkiri apa-apa. Mengetahui itu, menyampaikan Apa itu? itu. Apa itu bang? Apa? Dari kelahirannya aja gitu ya. Bahwa dia itu adalah yang suci gitu. Nah, Dia lahir sebagai nabi. Dia tidak lahir sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan lahir. Mana ada Tuhan lahir bang? Yang lahir adalah nabi, yang lahir adalah rasul, yang lahir adalah manusia, bukan Tuhan. Lahir itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Mana ada Tuhan lahir? Tidak ada aja. Benar. Terus Karena dia datang untuk menyampaikan dirinya, memberitahukan dirinya ya kepada manusia gitu ya. Kalau dirinya adalah makhluk gitu. Bahwa dia kalau dirinya adalah gitu. Kalau dirinya adalah Tuhan. Di mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus, abangku? Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah Tuhan? Di mana? Itu Bang Jumanya mengkirin aja gitu. Di mana saya bertanya, bukan mungkiri. Di mana Yesus mengatakan aku datang untuk membuktikan bahwa aku adalah Tuhan, itu di mana buktinya? Abang. Anda menerima Yesus sebagai Tuhan karena Yesus memang Tuhan untuk orang jahat. Penyesat. Bukti penyesatan Anda kelabakan. Ketika diminta pertanggungjawaban, di mana bukti ketuhanan Yesus? Seupil kalau ada, seupil kalau ada. Seupil aja. Tidak ada. Selain yang tadi, Tuhannya Yahudi Rabbus Samawati wal Ar menjadikan dia sebagai Tuhan. Sama seperti Al-Quran menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir. Kabur dia. Maziri an malu. Siriki kodong. Tenakulah na buktikan lanjut Yesus Tuhan. Sudah aku bantu, saya kasih dalil. Bukti Yesus Tuhan, ini dalilnya. Yesus Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang benar. Berarti dia cuma Tuhan-Tuhanan. Gitu. Halo bro. Halo juga. Jualan kaset abang. Jualan kaset jangan di sini bosku. Ya, cari lapangan bola. Silakan saudara non-muslim yang memahami Bible. Yang halo, semangat siang. Masalah. Dari Kristen. Oh, alhamdulillah muslim. Iya, balik dulu bang. Alhamdulillah, masya Allah. Ini ada pertanyaan tuh bang. Iya, Tadi kan Edis kan kudas kan bang. Aku tahu siap. pengikut Paulus itu
Sebenarnya dia kalau di dalam Injil dan Al-Quran itu adalah antikristus, adalah Ya. pengikutnya Dajjal. Benar sekali. Tepuk tangan buat abang dulu. Tepuk tangan dulu. Tadi Edis tuh tes, Ya. tanya sama Edis. Tadi kan Edis tanya sama aku, Bang. Agamamu apa? Agamaku Katolik, lahir besar di Katolik. Terus berarti apa agamamu? Udah, aku bilang, bingung dia. Kristen Islam, Islam Kristen. Bingung kan dia? Terus ku tanya, Dis, antikristus menurut kamu itu siapa? Yang tidak percaya Yesus. Oke. Terus ku tanya sama Edis, Bang. Kalau aku bilang, La ilaha illallah, Musa Rasulullah, terus La ilaha illallah, Yesus Kristus Isa Al-Masih, putra Maryam, utusan Allah, terus La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Aku agamanya apa, Dis? Aku umatnya siapa? Bingung dia. Hai, cerdas. Cerdas. Terus? Masya Allah. Ada sebenarnya yang harus abang jelaskan kepada kawan-kawan kita yang mau mu'alaf. Ini yang menyerang Absolut. Thank you. yang menyerang saudara-saudara kita orang Muslim. Yang pertama satu, mengaitkan Paulus dengan surat Yasin. Sebenarnya kalau yang pernah aku pelajari, Bang, di HR Muslim, lupa aku. Itu di dalam hadis itu mengatakan Paulus itu nama Arabnya itu ada sesuatu. Dia waktu yang pura-pura taubat, dia matanya disambar oleh malaikat, diberi hukuman. Nah, dan Paulus itu sendiri, yang sebenarnya aku pelajari, dia bertemu setan yang menyamar. Setan kan, iblis kan bisa menyamar sebagai apa saja. Contoh, menjadi manusia, terus mau jadi pura-pura seperti malaikat. Nah, itu yang tidak dipahami orang mereka. Nah, itu yang perlu kita ajarkan kepada mereka adalah bahwa Allah menciptakan beberapa makhluk. Nah, kadang di statusku di WA, Bang, kadang aku ajarkan bahwa Allah menciptakan 3 makhluk: malaikat, manusia, jin. Jin itu yang di Injil Al-Quran itu yang bernama Lucifer atau Asasil. Nah, itu yang menolak atas perintah Allah, menyembah Nabi Adam dan sujud kepadanya, karena mempunyai sifat iri hati dan kesombongan, diturunkan ke bumi. Nah, itu yang mereka tidak tahu. Iya. Harus, Betul. kadang kita harus membentengi saudara-saudara kita orang Muslim, Bang. Siap. Jadi bagaimana caranya? Kadang mereka mengaitkan Paulus itu dengan surat Yasin. Padahal ada hadis sendiri di hadis Muslim, lupa aku siapa. Nanti abang coba cari tahu tentang Paulus, ada bahasa Arabnya. Iya. Tadi masuk di dunia ID tadi tes. Aku agamanya apa, di umatnya siapa aku? Bingung dia. Kan? Siap. Oke, Bang. Semoga istiqamah saya. Semangat ya, Bangku. Nanti kita DM ya. Siap. Boleh. Tukar WA ya. Silakan, Bang. Bang, izin. Saya Makassar saya. Makassar. Siap. Tantaku di Makassar juga ada. Oh, Di Tulungagung. siap. Alhamdulillah. Oke. Semangat ya, Bangku. Iya, Bang. Makasih. Dan sehat-sehat, salam ke keluarga. Wassalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kan kalau mu'alaf itu cerdas memang kan. Teruji dan susah untuk dikalahkan sama kata-kata. Semangat siang. Saudara, silakan, Saudara Sius. Iya. Halo. Ya, Bang Guma. Selamat siang. Siang juga. Ini ada tema baik. Mana bukti ketuhanan Yesus itu mana?
Saya tadi sudah membantu saudara kita non-muslim, saya sudah bantu kasih dalil, tapi malah ditolak dalilnya, lucu dia. Oke, Bang Juma. Sebetulnya dalam Alkitab, Silakan. Bang Juma baca dengan cermat, ya, itu banyak sekali di dalam Alkitab saya itu yang menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan gitu. Ya, saya ambil contoh Bang Juma, Yohanes 17 ayat 5. Ya. Yohanes 17 ayat 5. Gimana? Gini, bunyinya begini. Yesus berdoa kepada Bapaknya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Artinya, sebelum dunia ini jadi, itu Yesus itu sudah ada, Bang Juma. Itu Yesus berdoa bukti Tuhan atau bukti Nabi? Iya, ini dulu. Yesus berdoa kepada Bapa. Iya. Itu ya Bapa. Ya dengar dulu. Iya. Saya mau membuktikan dia itu Tuhan apa tidak. Ya toh. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Yang kumiliki sebelum dunia ada. Oke. Jawabannya di Yohanes 1:14. Boleh dibacakan? Dunia ada, artinya dia itu Iya. Tuhan. Bang. Enggak. Baca Yohanes 1. Itu. Enggak. Jawabannya di situ. Yesus itu Tuhan apa enggak? Iya bukan lah, wong dia berdoa. Loh, berdasarkan ayat tadi loh. Yohanes 1:14 Sebelum coba dibaca. dunia ini ada dia. Ini suka ngotot dia. Baca Yohanes 1:14 coba. 1:14. Oke. Iya. Ayat yang lain yang menunjukkan Yesus berkata kepada Baca orang-orang Yohanes 1 Yahudi. dulu. Yohanes Iya, nanti 1:14 setelah itu, Bang. dulu. Ada dua yang saya sudah katakan. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu menunjukkan dia itu adalah Tuhan. Nah, oke, Yohanes berapa? 1 ayat 14. Iya, Ya. Yohanes Ya. 1 ayat 14. betul. Silakan. Ya, sebentar Bang Cuma. Santai ya. Oh, salah Bang Cuma. Bentar ya. Apa katanya? Ya. Oke, ayat 14 ya Bang Cuma ya. Iya. Bentar ya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya kan? Firman itu telah menjadi manusia. Iya, terus Karena dia Loh, sudah dibaca menjadi dulu. manusia. Dengar dulu. Dibaca Firman dulu. itu, ya, oke saya baca ya. Saya baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal besar. diberikan. Si karunia dan Kemuliaan yang kebenaran. diberikan. Kemuliaan dan diberikan. Yang diberikan. Jadi sebabnya dengar Gugur tadi Yohanes 17 nomor 5 gugur. Udah. Sekarang Anda bawa lagi. Yohanes 8 sebelum dunia ini dengar dulu. Sebelum dunia ini ada, dia itu sudah ada. Artinya pencipta itu. Nah, pencipta Baca. itu di Yohanes 1 ayat 14 telah menjadi manusia. Karena kemuliaan yang diberikan dengar dulu. kepada dia. Karena dia kan telah Kemuliaan yang diberikan kepada dia gugur. karena dia telah menjadi manusia, maka dia Siapa yang menjadi manusia? Iya, makanya dia bukan Tuhan. Wah, firman itu telah Bukti menjadi ketuhanan manusia. Yesus mana? Begitu. Bukti Jadi, ketuhanannya firman itu mana? telah menjadi manusia. Makanya dia Bukti mendapat ketuhanannya kemuliaan. mana? Bukti ketuhanan tidak ada. Karena kemuliaannya adalah kemuliaan diberikan. Ada dua ayat yang saya bawa.
Ada dua Oke, ayat yang saya yang- bawa. Ya, jawaban yang data kedua adalah baca Iya, toh. Efesus 1 nomor 4. Iya. Baca Efesus 1 4. Oke, lompat-lompat ya. Iya kan gugur, yang satu udah gugur. Nggak ada gugur-guguran dalam Alkitab. Ya terserah bagi Anda Yesus itu Tuhan, tidak Ya. gugur itu. Iya memang nggak apa. Memang Yesus Ya, Tuhan nggak itu orang apa-apa, Mas. jahat. Iya, Yesus Tuhan itu orang jahat memang. Sekarang baca Efesus 1 nomor 4. Efesus. Mana-mana Efesus 1 nomor 4. Ya, bentar Bang Tuma ya. Saya buka dulu. Efesus 1. Nomor 4 ya. Ya. Ini. Nomor 4 yang begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia. Sebelum dunia ini jadi. Sebelum Sama dunia ini dengan- jadi, kita Sama sudah dipilih. dengan Kita sama dengan sudah Yohanes dipilih. 17 ayat 5 tadi. Kita sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Tapi itu sudah ada. Gugur Gitu lagi. Gugur. Sebab Gugur lagi. di dalam dia itu siapa Bang Juma? Gugur Dia lagi. itu Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di Gugur hadapannya. lagi. Itu Gugur lagi. ajarannya dia setelah dia menjadi manusia. Gugur lagi. Nggak ada. Yesus bukti Tuhannya mana? Bukti ketuhan Yesus mana? Mana? Jadi setelah dia menjadi manusia, makanya dia Bukti mengajarkan ketuhanannya mana? itu. Bukti ketuhanan. Dua ayat yang ada satu lagi ayat yang mengatakan Yohanes 13 Bukti ayat 3. ketuhanan. Guru dan Tuhan. Katamu itu benar. Itu Ada udah. Yok. Tidak ada ya. Maaf ya bos. Tidak ada bukti ketuhanan Yesus. Gugur. Halo semangat siang. Bang Kingdom. Halo. Halo Bang, apa Halo kabar? juga. Baik. Udah lama nggak ketemu ya Bang ya? Iya betul. Sehat-sehat selalu? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ya tadi saya sempat ngikutin diskusinya Abang dengan ada beberapa teman yang menyangkut bukti ketuhanan Yesus ya Bang ya. Iya betul. Dan di situ kan Abang memberikan satu dalil ya yang di KPR ketika Petrus berkhotbah, Yesus yang telah angkat salib itu telah menjadi Tuhan. Iya. Baik. Jadi apa yang dikhotbahkan Petrus itu sebenarnya kan merupakan satu penegasan dan peneguhan kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi, bahwa Yesus yang disalib itu sebenarnya adalah Tuhan ya. Nah kalau kita mau lihat bukti bahwa ketika Yesus itu Tuhan, sebelum dia lahir itu sudah diakui sebagai Tuhan. Yaitu di Lukas 1 ayat 43. Di mana ketika Maria berkunjung ke Elizabeth, di situ dikatakan bahwa Elizabeth dengan bernubuat, siapakah aku ini? Lukas 1 ayat 43, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Terus ketika dia lahir, malaikat sendiri dari surga yang datang dan berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ketiga, 3 orang Majus datang mencari dia dan sujud menyembah kepadanya. Bahkan Herodes pun berkata kepada 3 orang Majus ini, pergilah dan carilah anak itu supaya aku juga datang untuk menyembah dia. Ya, jadi sebelum ketika 3 orang Majus ini datang bertemu dengan Herodes,
dan mengatakan bahwa di mana raja yang baru dilahirkan itu. Herodes kaget. Terus dia bertanya kepada para imam, di mana tertulis di kitab Taurat bahwa akan datang Sang Mesias itu, ya. Jadi sebelum Yesus lahir pun sudah diakui dia sebagai Tuhan, karena ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini pernyataan dari Elizabeth. Terus kalau kita juga lihat bukti ketuhanannya Yesus itu jelas sudah dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Yesus itu juga sang pencipta. Itu dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 3-nya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, untuk penggenapan nubuat, maka Yohanes 1 ayat 14 itu dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi sekali lagi saya mau katakan buat Bang Suma bahwa khotbah Petrus itu untuk satu peneguhan dan penegasan kepada orang-orang Yahudi, karena mereka nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan setelah dia mati baru dilantik jadi Tuhan. Siapa yang bisa melantik orang jadi Tuhan? Tidak bisa. Karena itu kan sudah dikatakan Lukas 2:11. Kristus yang diurapi, ya. Artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus ini dalam kemanusiaannya? Karena dia datang dari Sang Bapa. Bapalah yang mengurapi dia sebagai kemanusiaannya. Makanya ketika dia bangkit, dan dia katakan di Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi Tuhan yang disematkan kepada Yesus di dalam kemanusiaannya itu berbicara tentang kurios, artinya pemilik atau penguasa. Tetapi kalau disematkan kepada dia sebagai sang firman, dia adalah Elohim. Dia juga sang pencipta. Gitu, Abang. Oke, baik. Jadi sebenarnya ada benarnya yang Anda katakan bahwa Yesus adalah Tuhan untuk Elizabeth. Yesus adalah Tuhan untuk orang Majus. Yesus adalah yang menyalib Yesus. Ada benarnya. Dan Yesus adalah Tuhan untuk orang-orang Kristen. Tapi sebentar Abang, saya luruskan dulu statementnya Abang ini. Karena ketika di khotbah Petrus itu juga belum ada yang disebut Kristen di situ. Dan khotbah Petrus itu bukan ya seperti Abang tadi saya sempat dengar bahwa itu kata Paulus. Nah, kalau kita bicara tentang KPR awal-awal itu belum ada Paulus di situ. Oke. Itu para rasul sendiri. Ya, oke, lanjut Bang. Ya, intinya Yesus Tuhan bagi Kristen, bagi ahli Taurat, bagi Elizabeth, bagi orang Majus. Tapi Yesus bukan Tuhan alam semesta. Yesus itu dibuat menjadi Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu doang. Apa buktinya? Yesus sendiri bertuhan. Kutanya dulu Abang. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah dia bertuhan atau tidak bertuhan? Oke, saya jelaskan ya Bang ya. Ya. Ketika Yesus datang, sesuai dengan yang ada di Filipi 2 ayat 6 itu, dalam rupa Allah, ia telah mengosongkan dirinya. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa manusia. Jadi dia mengosongkan dirinya ketika dia datang, dia tidak membawa hakikatnya dia itu sebagai Tuhan. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia biasa seperti Abang dan saya. Supaya dia juga bisa merasakan bagaimana menjadi manusia itu kelemahan-kelemahannya seperti apa. Oke. Makanya dia Jadi proses. Jadi dia bertuhan. Ketika dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku, itu dia mewakili umatnya sebagai orang-orang Yahudi. Dia bertuhan atau tidak bertuhan? Sebentar, Abang. Jadi dia di situ, dia memposisikan diri sebagai umat Yahudi juga, karena dia datang di Yahudi. Tetapi Abang, kalau Abang mau lihat ya, ketika Yesus berkata, aku anak Allah, ya, bahkan kalau kita baca di Matius
14 ayat 33, ketika Yesus berjalan di atas air ya. Lalu ketika dia sampai ke kapal itu, di situ Matius 14 ayat 33, di situ dikatakan orang-orang yang ada di dalam perahu itu sujud menyembah kepada dia. Bayangkan saja Bang, masa seorang manusia, seorang manusia kok bisa dia sujud dan menyembah kepada dia, orang menyembah sujud kepada dia. Oke, kita tambah lagi. Tambahan, bonus. Sekarang Yesus apakah bertuhan? Loh. Yesus tidak bertuhan, Abang. Karena berarti dia ateis. Berarti dia ateis. Dia Tuhan. Dia Tuhan itu sendiri, bagaimana dia bertuhan? Oke, kita lihat. Yohanes 1 ayat 1, Bang. Yohanes 1 ayat 1. Itu bukti bahwa dia itu Tuhan. Iya, itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Kita lihat di TKP. Kenapa Yesus keringatnya seperti titik-titik darah? Ketika dia berdoa bersungguh-sungguh, apakah itu sandiwara doang atau itu serius? Ya, baik. Jadi ini memang ya, sorry to say aja Bang ya, bahwa ini kurang pemahaman dari Abang Suma dan juga teman-teman Islam. Kenapa jadi? Saya bertanya, apakah pada saat Yesus berdoa bersungguh-sungguh sehingga peluhnya, keringatnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah, itu sandiwara doang atau itu serius dia memohon kepada Tuhan? Ya, dia sungguh-sungguh berdoa karena dia manusia. Kepada siapa? Kepada siapa dia berdoa? Baik, kepada Bapaknya. Bapaknya itu maksudnya Tuhannya atau bukan? Dia bapaknya karena dia datang sebagai anak, maka berarti dia berdoa kepada dirinya. Gini. Dia datang kan sebagai anak. Lupa kalau dia bapak. Contoh abang. Nah, kalau kita manusia ini kan terlahir dari sperma. Jangan bawa manusia, Bang. Yesus. Nggak usah bawa manusia. Intinya Yesus itu Tuhan menurut Anda. Dan Anda mengatakan dia tidak bertuhan. Itu fitnah. Sekarang saya buktikan bahwa itu fitnah. Anda tidak bisa membuktikan ketika Yesus berdoa bersungguh-sungguh. Saya ulang lagi, bersungguh-sungguh, makin bersungguh-sungguh. Berarti dia tidak sedang bersandiwara. Lantas Anda mau memfitnahnya kalau dia tidak bertuhan. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu siapanya Yesus? Baik. Bapa itu adalah gelar ya yang dimiliki oleh Yahweh. Jadi kita berbicara oknum. Bapa itu siapanya Yesus? Ya, kalau Bapa di sini itu kan Yahweh itu ya, Yod-Heh-Vav-Heh. Itu siapanya Yesus? Itu siapanya Yesus? Siapanya Yesus? Kalau di dalam kemanusiaannya ya, dia datang sebagai anak, maka dia ini Pak, Abang, saya sedang mencari bukti ketuhanan. Anda membuktikan bukti kemanusiaan. Dalam dirinya sebagai manusia, saya tidak cari bukti kemanusiaan. Saya cari bukti ketuhanan. Paham tidak datanya? Baik. Saya tidak mencari data kemanusiaan. Saya mencari data-data ketuhanan. Oke, baik. Sebenarnya banyak sekali ayat yang sudah menunjukkan bukti ketuhanannya Yesus, Abang. Enggak, yang tadi, yang berdoa bersungguh-sungguh tadi itu apa? Bukti ketuhanan atau bukti kemanusiaan? Baik, jadi perlu dipahami ya, ketika kita berbicara tentang Yesus ini, pribadi Yesus ini, kita harus melihatnya dari dua sisi. Sisi kemanusiaan. Yang sedang kita cari ini sisi ketuhanan. Yang kita sedang cari bukti sisi ketuhanan. Dia berdoa itu sisi ketuhanan atau sisi kemanusiaan? Sisi kemanusiaan. Udah selesai, pindah lagi. Kasih bukti yang lain. Gugur. Mana bukti ketuhanannya? Silakan. Baik. Makanya jangan hanya ketika dia berdoa saja dari sisi kemanusiaan ya, Pak. Itu sudah gugur. Sekarang sisi ketuhanan yang kita cari. Mana? Silakan. Sisi ketuhanan. Baik. Ya. Sisi ketuhanan, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3. Dan itu diteguhkan ketika Yesus berkata, Yohanes 11 ayat 5. Ya.
Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku, Bapa, dengan kemuliaan yang aku miliki. Yesus berdoa, dijadikan. di situ Yesus berdoa, sisi ketuhanan apa sisi kemanusiaan? Dia kan seperti saya sudah katakan tadi, ketika dia berdoa, karena dia datang itu sisi kemanusiaan. Berarti itu sisi kemanusiaan kan? Baik, sebentar Abang. Itu sisi kemanusiaan. Jadi, di dalam kemanusiaannya dia juga memiliki sisi Oke, nah sekarang yang saya minta sisi ketuhanannya, Abang. Berdoa sisi kemanusiaan. Ya sudah selesai, berdoa sisi kemanusiaan. Sekarang sisi ketuhanannya mana? Silakan. Jadi kalau Abang mau melihat sisi ketuhanan, yaitu mujizat-mujizat yang dia lakukan. Mujizatnya itu bukti kemanusiaan. Gugur lagi. Apalagi? Sebentar Abang. Ketika Yesus melakukan mujizat, dia melakukan atas kehendaknya sendiri. Kata siapa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke. Jangan dipaksakan. Jadi gini Abang. Arti makna dari Yesus katakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya Yesus itu melakukan segala sesuatu harus selaras dengan apa yang Bapa inginkan. Contoh. Nah, berarti sebentar. Contoh. Saya analogikannya seperti ini, Bang. Ya, ini saya hanya membawa analogi aja ya. Contoh. Karena Yesus itu sang firman itu kan berbicara tentang hologosnya Bapa. Ya. Nah, kalau analogikannya di dalam kita manusia sebagai manusia, contoh saya. Nah, ada di dalam benak saya, otak saya ini yang disebut dengan ide atau kreativitas. Contoh, saya mau membuat bangku, contohnya ya. Sudah ada di dalam konsep saya, ide saya, kecerdasan saya untuk membuat bangku itu Anda. Sebentar dulu, bangku itu Bang. Anda. Sebentar, Abang. Jadi ketika itu sudah ada di dalam konsep saya tentang bangku, kan saya sudah buat, bangku itu harus ada kakinya, harus ada dudukannya, harus ada sandarannya. Bangku itu Anda. Sebentar dulu. Nah, setelah itu ada di dalam konsep, terus mau dituangkan untuk menjadi benda fisik, siapa yang harus mengeksekusinya? Bagaimana yang ada di dalam konsep yang ada di dalam otak ini bisa tereksekusi menjadi fisik? Harus ada tangan kita ini. Tangan kita, jadi otak kita memerintahkan kepada tangan kita untuk mengambil, bekerja menjadikan kursi. Nah, yang ada itu baru jadilah kursi. Yang ada di ide tadi adalah kursi. Pindah menjadi kursi beneran, itu apakah Anda yang menjadi kursi? Abang, ini analogi saja. Bukan berarti saya menjadi kursi. Nah, lalu Yesus apa fungsi analogi ini? Gini, apa fungsi analogi ini? Fungsinya ini. Analogi ini apa? Silakan. Ya, fungsinya ini. Jadi kita berbicara tentang firman. Firman ini di dalam arti keimanan Kristen itu kan ada 3 tuh. Berbicara tentang logos, ide, rema, dan grape, ya kan? Nah, logos ini kan yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu. Artinya Bapa yang mengutus. Karena sebelum menjadi manusia, Yesus sebelum datang, Bapa ini selalu mengutus firman-Nya ini kan melalui perkataan. Contoh, ketika dia berfirman kepada Nuh untuk membuat batra, ketika dia berfirman kepada Abraham, keluarlah dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian, ketika dia berfirman kepada Musa, ini kan melalui perkataan, ya kan? Terus ide tadi menjadi meja, menjadi kursi, mana? Yang mana? Yang di Kasdim atau yang mana? Setelah tiba saatnya itu, maka Bapa ini tidak lagi mengutus perkataannya ini, firman-Nya ini lewat perkataan-perkataan melalui hamba-hambanya. Tetapi firman-Nya ini, perkataannya yang selalu dia berkata itu, ide ini itu datang dan dia menjadi manusia langsung. Nah, berarti tadi yang kursi di atas sini, kursi yang ada di sini keluar dari mulut menjadi kursi dia langsung. Otaknya jadi kursi. Abang, kan saya bilang tadi itu hanya konsep di dalam ide, karena Yesus katanya adalah ide sendiri. Saya sedang mencoba membawa Abang untuk berpikir secara saya paham. Ketika Tuhan berpikir,
dalam idenya aku ingin menciptakan manusia penuh dengan bulu, maka terjadilah kemudian fisik monyet. Ya toh? Kalau Anda ingin menjadikan logo itu adalah ide itu sendiri, artinya Tuhan Anda jadi monyet, gitu. Jadi ya gini ya Bang ya. Ketika Tuhan Anda Bagi kami, punya bagi ide kami menjadi Yesus, Kristen, maka dia jadi Yesus. Ketika Tuhan Anda punya ide jadi monyet, maka Tuhan Anda jadi monyet, gitu. Apa analogi kursi yang Anda bawa tadi? Apa maksudnya kursi tadi itu? Itu kan analogi saja. Ya, untuk apa? Bagaimana ide, kreativitas yang ada itu dituangkan menjadi kursi benaran secara Kursi fisik. beneran. Nah, lalu Artinya, Yesus, harus kalau ada Yesus, actionnya melalui fisik. Tapi Nah. kalau hanya ada di dalam ide saja dan tidak dikerjakan, maka itu tidak akan terjadi kan kursi itu. ya. Nah, sekarang Yesus hubungannya dengan kursi apa? Oke, baik. Jadi ibaratnya ide itu seperti yang dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Firman Pada mulanya adalah Allah. Itu jadi berbicara kursi. tentang logosnya, kecerdasannya, idenya Tuhan itu, ya. Nah, ibaratnya kayak tadi saya bilang, kursi itu kan ada di dalam konsep dulu. Setelah itu baru dituangkan menjadi fisik, kursi benaran. Oke. Yaitu tubuh ini harus beraksi, baik. dikerjakan. Nah, Oke, baik. Jadi gini. apa? Oke, jadi gini Bang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, dan firman itu telah menjadi kursi, gitu. Jadi apa Dan? Oke, Anda gini. tertawa. Abang, gini ya Bang ya. Anda tertawa. Tapi kalau Anda saya mengatakan gini, sabar. Tapi kalau saya mengatakan ini, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, dan firman itu menjadi Yesus. Betul? Menjadi manusia. Nah, menjadi manusia. Inilah yang Oke. diberi nama Yesus. Oke. Apa bedanya? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, dan firman itu menjadi monyet. Bedanya apa? Lah, sejak Bedanya? kapan firman itu menjadi monyet? Kalau abang Dengar. Bedanya, sang firman bedanya itu- tadi apa? Gini, Bedanya Abang. tadi jadi Yesus dengan jadi monyet apa? Bang, kalau abang menarasikan membawa menjadi monyet, tujuan dia menjadi monyet itu apa? Bukan di situ. Ini berbicara mengenai logos yang menjadi fisik. Nah iya. Nah, Logos itu saya tanya sama abang ini, apakah monyet itu berasal dari ide Tuhan? segala sesuatu yang ada di muka bumi ini idenya Tuhan. Oke. Bedanya dengan Yesus, Yesus ini idenya Tuhan atau bukan? Idenya Tuhan. Oke. Bedanya monyet dengan Yesus dalam idenya Tuhan apa? Ya monyet, dia binatang, dia hewan. Yesus dia kemanusiaan. Dia datang sebagai manusia. Bedanya di mana? Bedanya di mana coba? Masa abang mau menyetarakan manusia dengan monyet? Pada kadarnya dua-duanya berasal dari ide Tuhan, betul? Bukan hanya monyet saja, tapi segala sesuatu yang ada. Saya kasih analogi yang sederhana supaya saudara bisa paham. Yang kita angkat di sini, apa bedanya ide jadi monyet dengan ide jadi Yesus? Bedanya di mana? Silakan. Kalau ide monyet ya Bang ya, itu kan penciptaan ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang itu. Ketika Tuhan berfirman, maka jadilah semua binatang yang ada di muka bumi ini. Tetapi kalau Yesus, itu adalah firman, adalah logosnya yang diutus untuk menjadi manusia. Supaya apa? Tujuannya apa dia menjadi manusia? Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena dia Bedanya manusia dengan yang monyet tadi apa? Bedanya monyet apa? Dia adalah logos. Pada mulanya logos bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos dan logos itu menjadi daging, SARS. Namanya monyet. Baik. Abang. Bedanya Yesus apa? Sebentar, saya tanya juga abang. Saya balikan pertanyaan ini kepada abang. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu idenya Tuhan apa enggak? Idenya Tuhan. Apa idenya Tuhan? Ketika Tuhan menciptakan, sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia akan menciptakan segala sesuatu duluan.
Manusia kan Iya. terakhir, ya kan? Iya. Ketika dia menciptakan monyet dan semua jenis binatang itu idenya Tuhan, idenya Tuhan apa enggak? Idenya Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuan Tuhan menciptakan monyet-monyet atau binatang-binatang segala macam jenis binatang itu Untuk membuktikan bahwa dia adalah sang pencipta. Oke. Terus dia menciptakan manusia untuk apa? Untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Oke, di mana Apanya ayatnya? ini? Oke, di mana ayatnya? Pertanyaan apa ini? Ya, enggak. Sekarang saya mau tanya, abang buktikan di mana ayatnya bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, fil ardi khalifah, fil ardi khalifah. Baiklah kami menciptakan manusia di bumi untuk menjadi pemimpin di bumi, khalifah di bumi. Nah sekarang apa hubungannya dengan Oke, bukti ketuhanan baik. Yesus? Sekarang gini, pertanyaanku. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali Tuhan ciptakan di mana, bro? La haula wala quwata illa billah. Kenapa lari ke situ? Ini bukti ketuhanan Yesus. Apa bedanya ide jadi monyet, ide jadi Yesus? Ya, kalau ide menjadi monyet dia itu kan binatang, ya kan? Ide jadi Yesus itu kan manusia. Atau logosnya ini menjadi Yesus manusia. Yesus itu kan nama kemanusiaan. Seperti abang namanya Zuma, tetapi kan idenya Tuhan itu menciptakan manusia. Abang manusia bernama Zuma, ya kan? Jadi Yesus adalah sang Firman. Idenya Tuhan untuk menjadikan sang Firman ini menjadi manusia. Tujuannya berarti, apa? Ibarat ide itu mesin pencipta, mesin produksi. Monyet, mesin memproduksi monyet. Tapi kalau Yesus, mesin jadi Yesus gitu. Kita lihat bang ya. Yang benar yang mana? Sebentar. Yang mana yang benar Dari ini? semua penciptaan, dari semua haula wala quwata illa billah. hanya satu saja yang Tuhan ciptakan itu tidak dengan berfirman, ya. Hanya Ya satu saja. Allah. Satu makhluk yang Tuhan ciptakan itu tidak dengan berfirman. Abang tahu nggak Siapa? makhluk apa yang Tuhan ciptakan yang tidak berfirman? Iya, siapa? Ya, abang tahu nggak? Siapa? Abang tahu nggak? Semua makhluk, semua alam semesta ini kan Tuhan ciptakan dengan berfirman. Maka jadilah. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan ciptakan itu tidak dengan berfirman maka jadilah. Abang tahu nggak apa itu? Siapa? Ya, apa? Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Baik, saya bilang sama abang ya. Dari semua ciptaan Tuhan hanya berfirman maka jadilah. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak salah. Sebentar abang, sebentar. Salah. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menjadikan tidak dengan berfirman. Menjadikan artinya Jadilah terang, jadilah kun. Tidak ada makhluk di bumi ini yang tidak dicipta, yang diciptakan tanpa ide. Semua ide. Ketika Makanya Tuhan abang berkata saya bilang kepada tadi, malaikat, abang, aku hendak menciptakan. Itu sudah firman itu. Baik. Baiklah kami menjadikan. Itu sudah firman. Kehendak. Abang, Tuhan berkehendak. Itu sudah firman. Ngaco. abang, dengarkan dulu, Ngaco. abang. Dengarkan. Ketika Tuhan berkata baiklah kita menjadikan manusia, ini kan idenya Tuhan ada di dalam konsepnya dia untuk menjadikan manusia. Ya itu sudah. Sebentar. Itu sudah firman. Ya bentar, iya. Makanya dia berfirman baiklah kita menjadikan manusia. Tetapi dia tidak berkata kum fayakun jadilah manusia. Tiba-tiba jadi manusia seperti apa? Tidak. Tetapi ketika dia berkata baiklah kita menjadikan manusia, dia mengambil tanah liat itu karena sudah ada di dalam konsepnya seperti kita konsepkan tadi. Udah bang. Ada kakinya, ada dudukannya, ada sandarnya. Dan ketika Tuhan konsep menjadikan manusia, dia sudah. Anda nggak berhasil menyelamatkan Yesus. Anda mau lari, firman, diciptakan dengan nggak bisa. Saya tetap bertanya,
Bukti ketuhanan Yesus itu mana? Mau Anda bolak-balik, mau lari membahas tentang apapun itu percuma. Saya tetap konsen. Gak bisa Anda nipu saya dengan lari kemana-mana. Saya tetap menuntut bukti ketuhanan Yesus itu mana. Saya sudah kasih bukti ketuhanan Yesus. Tuhannya Yahudi membuatnya menjadi Tuhan. Apa bukti ketuhanan Yesus? Tuhannya Yahudi telah membuatnya menjadi Tuhan. Itulah bukti ketuhanannya. Ribet kali kalian ini, tidak mau jujur. Udah dibantu sama Bang Suma. Besok hari kalau kalian ditanya sama orang-orang mana bukti ketuhanan Yesus, kasih langsung KPR 236. Kenapa susah kali lari kemana-mana? Ide jadi kerupuk basi campur air kolak. Pandai kali. Gak usah bang, gak usah lebay kemana-mana. Buktikan aja Yesus itu Tuhan. Kasih bukti, mana buktinya? Oh, Bang Suma bisa buktikan? Bisa, dengan mudah aku buktikan Yesus Tuhan. Sangat mudah kali. Saudara-saudaraku Kristen ini, bah. Nggak usah terlalu banyak dalil, nggak usah terlalu banyak neko-neko. Yesus yang bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan, udah selesai, titik. Halo? Iya, halo Bang. Halo juga. Orang mana Bang? Dari mana? Dari Dayak Bang. Dari Dayak. Oke. Katolik, Protestan? Karingan Bang. Apa itu? Kok keringanan? Halo, semangat sore. Selamat sore Bang. Katolik, Protestan? Ih, mantap kali Bang. Bukti ketuhanan Yesus. Udah aku kasih rahasianya. Kenapa lari kemana-mana? Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Siang juga. Katolik, Protestan? Halo. Halo Bang. Katolik, Protestan? Wah, keren. Siap. Kita cari non-muslim. Oke Bang. Dia juga. Halo, semangat sore. Halo Bang. Siap. Halo, Dari sore. Katolik sore juga. Protestan, Katolik? Protetan. Prosetan. Apaan sih? Protestan. Bang, turun Bang. Jangan gitu. Turunin aja Bang. Iya.